Pagi ini hujan masih turun rintik-rintik. Cuaca seperti ini sudah berlangsung sejak tadi malam. Hari ini Siti dan teman-teman berjanji akan berkumpul di rumah Beni. Mereka akan berkreasi membuat alat peraga tentang pecahan dari barang bekas. Siti, Lani, dan Dayu sudah tiba di rumah Beni. Mereka memakai payung. Tak lama kemudian, Udin pun tiba. Ia memakai jas hujan. Namun, Edo tak kunjung datang. Menjelang siang, barulah Edo tiba di rumah Beni. Hujan sudah berhenti. Nah, perhatikan percakapan berikut ini. Beni, mengapa kamu baru datang, Edo? Kami menunggu sejak pagi, Edo. Maaf, saya menunggu hujan reda. Payung saya ketinggalan di sekolah kemarin. Saat pulang sekolah, cuaca sudah cerah, jadi saya tidak ingat kalau bawa payung. Siti, oh begitu. Kamu ingat tugas membawa barang bekas kan? Itu tentu saja saya ingat. Ini barang bekasnya, Beni. Teman-teman, barang-barang bekas sudah kita bawa. Lalu apa yang akan kita buat? Udin, kita akan membuat alat peraga pecahan. Nanti kita berbagi tugas. Ya, sesuai kemampuan masing-masing. Saya suka menggambar. Saya yang menggambar bagian-bagian pecahan. Siti, saya suka menggunting. Nanti saya yang menggunting gambar bagian pecahan. Lani, saya suka mewarnai. Nanti saya yang memberi warna pada alat peraga kita. Dayu, saya yang bertugas menempel dan menulis. Edo, saya yang membantu Siti menggunting gambar kotak. Beni, baik, kalau begitu saya membantu Udin menggambar bagian-bagian pecahan di kardus bekas. Beni dan teman-teman bekerja sama membuat tugas alat peraga pecahan. Setiap anggota kelompok memiliki kemampuan yang berbeda, namun mereka bersatu menyelesaikan tugas tersebut. Apakah kamu pernah membuat tugas kelompok bersama teman? Pasti tentunya pernah ya, anak ya. Apakah tugas yang kamu kerjakan saat itu? Pasti tentunya bermacam-macam. Nah, tuliskan tugas kelompok yang pernah kamu kerjakan. Tuliskan juga alasan pentingnya bersatu dalam keberagaman. Ini nanti bisa dikerjakan di buku tugasnya ya. Nah, semisal seperti ini, tugas kelompok, pameran kelas. Tugas atau peranku menjadi penjaga stand pameran. Tugas kelompok, kemudian diskusi. Tugas peranku adalah sebagai anggota kelompok. Tugas kelompok bermain sepak bola. Tugas peranku sebagai penjaga gawang. Tugas kelompok yang berikutnya adalah baris berbaris. Tugas peranku adalah sebagai pemimpin barisan. Kurang lebihnya contohnya seperti ini. Jadi anak-anak pernah melakukan tugas berkelompok bersama teman dan tugas perannya sebagai apa? Nanti bisa dikerjakan di buku tulisnya anak-anak ya. Nah, bersatu dalam keberagaman tugas itu penting karena akan memperkuat persatuan dan kesatuan. Selain itu juga dapat membuat tugas menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Nah, menjelang sore, tugas mereka pun usai. Beni keluar rumah mengamati keadaan langit. Cuaca masih terlihat berawan. Beni dan teman-teman pun bermain tentang pecahan. Mereka menggunakan kreasi barang bekas tadi. Inilah kreasi mereka. Lingkarannya terbuat dari kardus bekas. Lingkaran tersebut diikat dengan tali plastik.
Ini alat peraga untuk pecahan setengah, 1/2, 1/4, 2/4, dan 3/4. Nah, bentuknya seperti ini. Yang 1/4, 2/4, dan 3/4. Nah, inilah kreasi alat peraga untuk pecah 1/3 dan 2/3. Nah, bentuknya seperti ini. 1/3 dan 2/3. Nah, bermain dengan pecahan, mari bermain dengan kreasi barang bekas. Kita bermain sambil belajar. Membandingkan dua pecahan yang penyebutnya sama, namun pembilangnya berbeda. Nah, lihatlah gambar pecahan pada Benny dan Siti. Manakah pecahan yang lebih besar? Manakah pecahan yang lebih kecil? Di situ ada Siti membawa 1/4 dan Benny 2/4. Kita perhatikan pembilangnya sudah berbeda dan penyebutnya sama. Masih ingat pembelajaran yang beberapa hari yang lalu? Jadi kalau penyebutnya sama, tentunya kita lihat yang atas pembilangnya ya. Jadi besar yang 2/4. Kemudian 3/4 dan 2/4. Penyebutnya masih sama. Kita lihat yang pembilangnya saja. Angka yang paling besar 3/4. Jadi nilai pecahan yang besar yaitu adalah milik Udin, 3/4. Nah, manakah pecahan yang lebih besar? Manakah pecahan yang lebih kecil? Edo dan Dayu, 1/3 dan 2/3. Di sini masih sama ya, penyebutnya masih sama. Tentunya kita fokus di bagian pembilangnya saja. Cari yang angkanya terbesar, 1/3 atau 2/3. Tentunya jawabannya adalah 2/3. Nah, apakah kamu dapat membandingkan pecahan yang membandingkan pecahan yang berpenyebut sama dengan pembilang berbeda? Nah, di sini ada 1/4, 2/4, 3/4. Semuanya penyebutnya sama. Nah, makin besar pembilang, makin besar nilai pecahan itu. Nah, sekarang kamu sudah dapat membandingkan pecahan dengan penyebut yang sama, tetapi pembilangnya berbeda. Nah, kerjakan latihan berikut ini, beri tanda lebih dari atau kurang dari pada tempat yang telah tersedia. Dan di sini nomor 1 sampai 5. Pecahan dengan pembilang yang berbeda dengan penyebut yang sama. Makin besar pembilang, makin besar nilai pecahan tersebut. Yang pertama, 1/4 dan 2/4. Kemudian nomor 2, 2/4 dan 3/4. Nomor 3, 1/3 dan 2/3. Nomor 4, 3/5 dan 2/5. Nomor 5, 6/8 dan 4/8. Nah, sekarang yang nomor 6 sampai 10. Pecahan dengan pembilang yang sama, tetapi penyebutnya berbeda. Ini seperti yang pembelajaran yang lalu ya. Makin besar angka penyebutnya, makin kecil. 2/3 dan 2/4 bisa dikerjakan. Nomor 7, 1/2 dan 1/3. Nah, ini ada juga yang nomor 8, 1/4 dan 1/5. Kemudian nomor 9, 2/6 dan 2/4. Dan nomor 10, 1/8 dan 1/6.